Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kita akan merefleksikan kembali kenaikan Yesus Kristus ke surga. Dan sebelumnya marilah kita membawa tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah berdoa. Bapa yang Maha Kasih, puji dan syukur kami haturkan kepadamu atas penyertaan-Mu pada saat ini. Kami akan merenungkan kembali firman-Mu dan kiranya ini memberikan kekuatan baru di dalam hidup kami. Engkau yang telah hadir, wafat, bangkit dan mulia, saat ini Engkau dipermuliakan kembali dan Engkau oleh Allah sendiri diangkat ke surga dengan jiwa dan raga. Semoga apa yang telah kami sampaikan memberikan kekuatan baru kepada seluruh keluarga-keluarga, terutama prajurit di Angkatan Laut. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Injil Lukas bab 24 ayat 50 sampai 52. Lalu Yesus membawa mereka ke luar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, keluarga besar TNI Angkatan Laut. Pada tanggal 18 Mei 2023, umat Kristen dan Katolik memperingati hari raya kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus, atau yang disebut dengan kenaikan Isa Al-Masih. Momen ini biasanya dirayakan oleh umat Kristiani dengan mengadakan kegiatan ibadah dan perayaan Ekaristi Kudus. Yesus yang sangat kita hormati dan memberikan kekuatan baru serta inspirasi dalam hidup kita, yang telah wafat disalib, kemudian 3 hari bangkit dari mati, dan ketika 40 hari berikutnya kembali kepada Allah Bapa di surga. Tentu kita merasa kehilangan, apalagi pada saat itu para murid juga merasa kehilangan dengan kepergian Yesus. Tetapi rasa kesedihan itu tidak berlarut-larut, karena justru disitulah timbul rasa sukacita yang mendalam. Bukan sekedar kehadiran Yesus itu sebagai pertemuan untuk melepas kerinduan mereka karena kehadiran setiap hari, namun justru pertemuan itu digunakan sebagai menyampaikan perintah tentang kerajaan Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, keluarga besar TNI Angkatan Laut, kita bersyukur dan berterima kasih karena kita bisa mendengarkan firman ini dan mengingat kembali kejadian pada masa yang lalu. Di hari kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus, para murid diajak keluar kota Yerusalem, bahkan sampai ke kota Betania. Dan ini nampak jelas sekali di dalam Injil Lukas bab yang ke-24 ayat 50 sampai 51
dijelaskan bahwa lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka, dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Para saudara yang terkasih, siapakah yang tidak sedih dengan perpisahan? Namun perpisahan ini bagi para murid bukan diwarnai dengan isak tangis dan duka, melainkan sukacita. Ini menjadi bentuk pengalaman iman bagi para murid. Bahkan di dalam Injil Lukas bab 24 ayat 52 dikatakan bahwa mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, apa makna kenaikan Yesus Kristus bagi kehidupan kita? Berdasarkan buku Iman Katolik, makna kenaikan Yesus Kristus dari segi teologis dijelaskan bahwa kebangkitan Yesus dan kenaikan Yesus ke surga mau mengungkapkan kebenaran iman yang sama, yaitu bahwa Yesus telah dipermuliakan dan ditinggikan oleh Bapa sesudah ia melaksanakan tugasnya di dunia ini. Oleh karena itu, makna kenaikan Yesus adalah sebagai berikut. Yang pertama, kenaikan Yesus Kristus ke surga menggambarkan langkah masuk definitif dari kodrat manusiawi Yesus dalam kemuliaan Allah di surga. Dan di mana ia akan datang kembali, tetapi untuk sementara tersembunyi bagi pandangan manusia. Ini bisa kita lihat atau kita bandingkan dengan Kolose bab 3 ayat 3. Yang kedua, Yesus Kristus, Kepala Gereja, mendahului kita masuk ke dalam kerajaan Allah, kemuliaan Bapa, supaya kita semua sebagai anggota-anggota tubuhnya dapat hidup dalam harapan, sekaligus juga hidup bersama-sama Dia untuk selama-lamanya. Makna yang ketiga, karena Yesus Kristus sudah masuk ke dalam tempat kudus di surga untuk selamanya, maka Ia tanpa henti-hentinya bertindak sebagai pengantara yang senantiasa mencurahkan Roh Kudus di dalam hati kita semuanya. Para saudara yang terkasih dalam Kristus, keluarga besar TNI Angkatan Laut, peristiwa kenaikan Yesus ke surga merupakan sebuah penugasan bagi para murid, di mana kita mempunyai tanggung jawab besar dalam pewartaan kerajaan Allah itu. Oleh karena itu, para saudara yang terkasih, mari kita dengan penuh semangat, dengan penuh iman yang teguh, kita terus-menerus mewartakan tugas ini, karena ini menjadi tanggung jawab iman kita. Dengan demikian, karya pewartaan kerajaan Allah akan terus-menerus didengungkan dan didengarkan kepada semua orang yang berhak menerimanya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, keluarga besar TNI Angkatan Laut yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, makna kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus hari ini
memberikan semangat baru untuk kita semua di dalam mewartakan kerajaan Allah. Dan tugas ini menjadi tugas yang mulia diberikan kepada kita. Oleh karena itu, mari kita semakin berani dan semakin teguh setia kepada Yesus karena dialah jalan kebenaran dan hidup. Oleh karena itu para saudara, mari kita tetap semangat menjadi saksi Kristus dan kiranya Tuhan selalu menyertai dan mendampingi kita untuk perjalanan hidup kita. Tuhan memberkati kita, melindungi kita, serta memberikan damai sejahtera kepada kita semua. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikian, Jales Pepa, Jaya Mahe.